Keputusan Erick Thohir setelah timnas Indonesia gagal di Asian Games, mantan pelatih Vietnam jadi sasaran. Pemain senior East Wigton bongkar alasan Elkan Bagot tak jadi dipinjamkan. Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir harus segera membenahi timnas Indonesia yang dibawa oleh Indra Shafri setelah gagal di 16 besar Asian Games 2023. Dan langkah selanjutnya, Erick Thohir pun harus mulai berpikir keras untuk mencari pelatih demi tujuan awal untuk membentuk tim kelas dunia. Erick Thohir pernah mengeluarkan statement yang ingin membawa timnas Indonesia menjadi tim kelas dunia. Salah satu yang telah dipikirkan oleh Erick Thohir adalah peran pelatih yang mumpuni dan mempunyai pengalaman banyak di kancah dunia. Di Asian Games 2023, permainan timnas Indonesia asuhan Indra Shafri dinilai sangat buruk, berbeda dengan gaya main saat di bawah asuhan strategis Sintayong. Permainan timnas Indonesia U24 memang sangat jomplang antara gaya main timnas Indonesia saat dilatih Sintayong dengan Indra Shafri di Asian Games kali ini. Dan untuk kekuatan pun terlihat jelas perbedaannya saat dilatih dengan pelatih lokal maupun Sintayong. Memang dari level taktik dan variasi permainan masih belum mampu menyamai gaya main Sintayong yang sudah mampu bersaing di level Asia. Jika di tangan Sintayong, timnas Indonesia bermain layaknya tim Eropa. The Dream Team milik Sintayong memang lebih variatif, dan satu lagi, mental anak asuh Sintayong memang sangat berbeda kelas. Di tangan Indra Shafri, Indonesia kembali ke setelan publik seperti bermain bola pada zaman dulu. Mungkin itu tak jadi masalah jika Indonesia memiliki pemain yang memiliki akurasi yang sangat tinggi untuk mengembangkan permainan bertahan menjadi menyerang. Hal ini membuktikan bahwa memang pelatih lokal Indonesia belum ada yang bisa menyertakan strategi yang bermacam-macam. Kita masih saja fokus membuat strategi untuk mengalahkan tim sekelas Asia Tenggara, sampai lupa tim yang kita lawan di Asian Games sudah ada di jajaran level Asia. Permainan monoton begitu jelas terlihat, dan itu sama sekali tidak menghibur dan terlihat membosankan jika ditonton selama 90 menit pertandingan. Keputusan Erick Thohir jika ganti pelatih lokal, opsi paling mutakhir adalah mengganti pelatih lokal dengan pelatih asing yang sama konsepnya dengan Sintayong. Meski harus jalan berseberangan, tapi mereka mempunyai tujuan yang sama, dan akan terlihat percuma ketika bisa berjalan beriringan tapi hasilnya tak mampu mengikuti kesuksesan Sintayong. Hal itu akan membuat mental seorang pemain sekelas timnas Indonesia akan kembali lagi ke setelan publik jika terus saja bermain buruk. Mungkin hal ini sedang dipikirkan Erick Thohir ke depannya agar saat tak ditangani Sintayong, Indonesia tetap mempunyai level yang cukup mengesankan. Sepertinya Erick Thohir akan membidik mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo yang telah memiliki track record mengesankan di kalangan negara Asia. Meski terlihat antagonis saat berada di lapangan, namun siapa sangka ternyata ia mampu menyulap pemain-pemainnya yang terlihat biasa menjadi luar biasa. Ini dibuktikan saat Vietnam dilatih oleh Park Hang-seo. Negara ini telah menjelma menjadi negara yang adidaya di level Asia Tenggara dan Asia. Tak tanggung-tanggung, dominasi Thailand saja mampu dikalahkan oleh Vietnam di bawah tangan pelatih kawakan asal Korea Selatan ini. Kemungkinan besar Erick Thohir akan melobi pelatih sangar ini agar mau melatih timnas Indonesia di kelompok usia. Keseriusan Erick Thohir untuk melobi Park Hang-seo tak lain adalah karena Erick Thohir ingin membuat PSSI menjadi badan olahraga yang berkualitas di bawah kepemimpinannya. Seperti diketahui, meskipun Park Hang-seo memiliki hubungan yang kurang baik dengan Sintayong, kemungkinan Erick Thohir akan mampu menjadi penengah apabila mereka berdua jadi melatih timnas Indonesia. Tentu saja hal ini akan menjadi revolusi nyata pemain Indonesia di tangan dua pelatih bertangan dingin ini. Kemungkinan besar para penggawa Indonesia akan memiliki mental baja serta permainan yang tak pandang bulu saat melawan tim kuat sekalipun. Karena memang seharusnya memiliki pelatih yang bisa menjadi pembeda untuk timnas Indonesia, bukan malah kembali ke permainan lama yang sejak dulu tak pernah menemukan performa terbaiknya. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot bukan tanpa alasan bisa bertahan di skuad East Wigton musim ini. Padahal ia sempat center dikabarkan akan kembali menjalani masa peminjaman. Elkan Bagot merupakan produk akademi dari East Wigton, namun pemain berusia 20 tahun ini banyak menjalani karir di klub pinjaman. Musim 2023-2024 sejatinya pemain keturunan Indonesia Inggris ini juga masuk dalam daftar pinjam East Wigton.
Namun pada akhirnya sang pelatih Kieran McKenna mempertahankannya. Bukan tanpa alasan Elkan Bagot bertahan di Ipswich Town. Menurut pemain senior Luke Wolfenden, Kieran McKenna ogah bek timnas Indonesia ini diasuh oleh pelatih yang salah. McKenna mempertahankan Bagot karena ia melihat potensi besar. Maka dari itu ia ingin melatihnya secara langsung agar standarnya sesuai dengan keinginannya. Bos McKenna mungkin lebih tertarik memiliki pemain seperti Elkan Bagot dan Ham di sini, karena mungkin mereka tidak akan mendapatkan standar pelatih yang sama jika dipinjamkan, ucap Wolfenden, salah satu pemain Ipswich Town. Lebih lanjut, Wolfenden mengakui bahwa Elkan Bagot memang akan tampil lebih banyak jika ia dipinjamkan ke klub lain. Meski begitu, standar penampilannya nanti akan berbeda dari McKenna. Adapun Elkan Bagot kini sedang membuktikan diri terhadap mantan asisten Manchester United tersebut. Bek berusia 20 tahun ini hanya diberikan menit bermain di Carabao Cup. Sejauh ini, performa pemain berpostur 1,94 cm ini cukup apik, sebab ia membantu Ipswich Town melaju ke babak 16 besar Carabao Cup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencananya jelang timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia 2026 ronde 1. Diketahui timnas Indonesia bakal melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 1. Sebelum timnas Indonesia berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir berencana akan memperkuat tim asuhan Sintayong. Dilansir dari kanal YouTube Bung Ropan pada Minggu 1 Oktober 2023, Erick Thohir akan mendatangkan tambahan pemain naturalisasi baru. Dan posisi pemain naturalisasi yang ingin didatangkan oleh Erick Thohir adalah seorang penyerang. Rencana Erick Thohir adalah menambal masalah utama timnas di lini depan yang dinilai masih kurang daya gedornya. Sementara terkait nama pemain naturalisasi dengan posisi penyerang yang diincar oleh PSSI belum diketahui kepastiannya. Timnas Indonesia U23 masuk pot 4 untuk undian grup Piala Asia U23 2024. Ini berarti bahwa mereka beresiko masuk ke dalam grup yang sulit dalam turnamen tersebut. Namun satu hal yang pasti adalah mereka tidak akan berada dalam grup yang sama dengan Timnas Malaysia U23 karena keduanya berada dalam pot yang sama. Piala Asia U23 2024 dijadwalkan akan berlangsung mulai 15 April 2024 di Qatar. Dengan undian grup dijadwalkan akan berlangsung pada bulan November mendatang. Timnas Indonesia U23 berada dalam pot 4 bersama dengan Cina dan Tajikistan. Jika Timnas Indonesia U23 berakhir dalam grup bersama Korea Selatan atau Australia, mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Pot 1 memiliki tim seperti Jepang, tuan rumah Qatar, Arab Saudi, dan Uzbekistan. Dalam hal ini, Uzbekistan mungkin menjadi lawan yang lebih ringan dari pot 1. Meskipun potensi berada dalam grup berat, Timnas Indonesia U23 telah mencapai prestasi besar dengan lolos Piala Asia U23, yang merupakan pencapaian pertama bagi mereka dalam kompetisi ini. Ini adalah langkah penting dalam perkembangan sepak bola muda di Indonesia, dan mereka akan berusaha memberikan penampilan terbaik mereka dalam turnamen ini. 1 Oktober menjadi hari duka sepak bola Indonesia. Pada tanggal ini, sebuah tragedi memilukan terjadi di Stadion Kanjuruhan. 135 nyawa melayang akibat tragedi di Kanjuruhan usai pertandingan Arema FC kontra Persebaya Surabaya. Seluruh dunia merasakan duka yang mendalam, tak terkecuali FIFA yang merupakan induk Federasi Sepak Bola Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih merasakan duka yang mendalam untuk korban tragedi Kanjuruhan. Dia merasa duka ini tidak akan pernah hilang. Lebih lanjut, Erick Thohir menyatakan pengertiannya kalau tuntutan keluarga korban terkait proses hukum orang yang bertanggung jawab harus benar dituntaskannya. Menurut dia, masalah hukum memang kapasitas dari penegak hukum dan bukan kuasa PSSI. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.